Halo guys, bertemu kembali dengan kami Bimbingan Belajar BLC, Bright Learning Center. Untuk video kali ini akan dibahas materi tentang pelajaran matematika. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang bilangan berpangkat dan sifat-sifatnya. Sekarang kita akan belajar tentang bilangan bentuk akar. Mengenal bilangan bentuk akar. Kita sama-sama tahu bahwa 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Bentuk pangkat ini bisa kita ubah ke dalam bentuk akar. Jadi, kalau 3 pangkat 2 sama dengan 9, maka akar dari 9 itu sama dengan 3. Contoh yang kedua, 5 pangkat 3 itu sama dengan 125. Kalau diubah ke dalam bentuk akar, menjadi akar pangkat 3 dari 125 itu sama dengan 5. Contoh yang ketiga, 2 pangkat 8 itu sama dengan 256. Diubah ke dalam bentuk akar, menjadi akar pangkat 8 dari 256 itu sama dengan 2. Lalu, bagaimana cara menghitung nilai akar itu? Misalkan, kita disuruh untuk menghitung akar dari 36. Akar 36 itu sama dengan berapa ya? Caranya yaitu dengan memikirkan suatu angka yang kalau dipangkatkan 2, hasilnya sama dengan 36. Ada yang tahu angka berapa? Ya, benar sekali. 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 itu sama dengan 36. Jadi, akar 36 itu sama dengan 6. Contoh yang kedua, akar pangkat 3 dari 64 itu hasilnya sama dengan berapa? Jadi, kita pikirkan sebuah angka yang kalau dipangkatkan 3, hasilnya sama dengan 64. Jawabannya 4. Sebab 4 kali 4 kali 4 itu sama dengan 64. Jadi akar pangkat 3 dari 64 itu sama dengan 4. Selanjutnya akar pangkat 5 dari 32 itu sama dengan 2. Karena 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Nah, dari penjelasan tadi, ternyata hubungan antara akar dan pangkat itu sangat kuat ya. Tapi seperti apa sih hubungan antara keduanya? Ayo kita cari tahu. Bilangan bentuk akar. Bilangan bentuk akar sebenarnya adalah bentuk lain dari bilangan berpangkat. Tapi yang bisa diubah ke dalam bentuk akar hanyalah bilangan yang memiliki pangkat pecahan. Jadi, jika A pangkat M per N, itu bisa diubah menjadi akar pangkat N dari A pangkat M. Contohnya, 5 pangkat setengah bisa diubah menjadi akar pangkat 2 dari 5 pangkat 1 atau akar 5. Karena akar pangkat 2 dari suatu bilangan itu angka 2-nya tidak perlu ditulis. Contoh yang kedua, 7 pangkat 1 per 3 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 7. Contoh yang ketiga, 5 pangkat 2 per 9 sama dengan akar pangkat 9 dari 5 pangkat 2 sama dengan akar pangkat 9 dari 25. Selanjutnya yaitu operasi pada bentuk akar. Nah, operasi yang pertama, akar A dikali B itu bisa dipisah menjadi akar A dikali akar B. Contohnya, akar 24 kan bisa difaktorkan menjadi 4 kali 6. Dipisah menjadi akar 4 dikali akar 6. Akar 4 itu sama dengan 2. Makanya jawabannya menjadi 2 akar 6. Contoh yang kedua, akar 300. 300 bisa difaktorkan menjadi 100 dikali 3. Akar dari 100 itu sama dengan 10. Makanya jawabannya 10 akar 3.
Operasi yang kedua, yaitu jika A akar C ditambah atau dikurang dengan B akar C, yang ditambah atau yang dikurangin itu angka yang di depan aja. Yang akar C-nya nggak perlu dijumlahkan. Contoh, 5 akar 3 ditambah 7 akar 3. Yang dijumlahkan itu 5 sama 7. 5 tambah 7 itu sama dengan 12. Jawabannya 12 akar 3. Yang bisa dijumlah atau dikurangkan itu kalau akarnya sama. Ini kan sama-sama akar 3. Kalau berbeda itu tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Contoh yang kedua, 12 akar 5 min 9 akar 5. 12 dikurangin 9, hasilnya sama dengan 3. Berarti jawabannya 3 akar 5. Operasi yang ketiga, yaitu jika A akar B dikali dengan C akar D, A dikaliin sama C, yang akar B dikali sama akar D. Maka sama dengan A kali C akar B kali D. Contoh, 3 akar 2 dikali 7 akar 5. 3 dikali 7, hasilnya sama dengan 21. Akar 2 dikali akar 5, hasilnya akar 10. Operasi yang keempat, yaitu A akar B dibagi dengan C akar D, hasilnya akan sama dengan A per C dikali B per D. Contoh, 15 akar 21 per 5 akar 3. Nah, angka 15 dibagi dengan 5, akar 21 dibagi dengan akar 3. 15 bagi 5 hasilnya 3, 21 bagi 3 hasilnya 7. Jawabannya 3 akar 7. Di bagian terakhir, kita akan belajar merasionalkan bentuk akar. Jadi, kalau suatu bilangan berbentuk pecahan, penyebutnya itu berbentuk akar, maka bilangan itu harus dirasionalkan dulu. Contoh, bilangan yang berbentuk A per akar B. Nah, penyebutnya berbentuk akar, yaitu akar B. Untuk merasionalkan bentuk ini, itu tinggal dikalikan sama akar B per akar B, tergantung penyebutnya ya. Contoh soal, misalkan disuruh merasionalkan bentuk 12 per akar 3. Berarti tinggal dikali dengan akar 3 per akar 3. Karena penyebutnya akar 3. 12 dikali akar 3, hasilnya 12 akar 3. Akar 3 dikali akar 3 itu sama dengan 3. Ini bisa disederhanakan. 12 dibagi 3, hasilnya 4. Jawabannya 4 akar 3. Yang kedua, yaitu merasionalkan bentuk A per akar B tambah akar C. Untuk merasionalkan bentuk ini, itu tinggal dikalikan dengan akar B min akar C per akar B min akar C. Contoh, merasionalkan bentuk 15 per akar 6 tambah akar 3. Berarti tinggal dikaliin sama akar 6 min akar 3 per akar 6 min akar 3. Kali pelangi, 15 dikali akar 6, hasilnya 15 akar 6. 15 dikali akar 3, hasilnya 15 akar 3. Khusus untuk penyebutnya, kita bisa menggunakan sifat A tambah B dikali A min B itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Jadi, akar 6 tambah akar 3 dikali akar 6 min akar 3 itu sama dengan akar 6 kuadrat min akar 3 kuadrat. Akar 6 kalau dikuadratin sama dengan 6, akar 3 kalau dikuadratin sama dengan 3. Makanya jadinya 6 dikurangin 3. 6 kurang 3 itu sama dengan 3. Nah, tinggal disederhanakan menjadi 5 akar 6 min 5 akar 3. Yang ketiga, merasionalkan bentuk A per akar B min akar C. Untuk merasionalkan bentuk ini, itu tinggal dikali dengan akar B plus akar C per akar B plus akar C. Nah, jadi kalau penyebutnya tandanya min, untuk merasionalkannya dikaliin dengan yang plus. Tapi kalau penyebutnya tandanya plus, untuk merasionalkannya dikaliin dengan yang minus. Contoh, merasionalkan bentuk 6 per akar 7 min akar 5. Berarti tinggal dikaliin dengan akar 7 plus akar 5. 6 kali akar 7 hasilnya 6 akar 7, 6 kali akar 5 hasilnya 6 akar 5. Untuk menyebutnya berarti 7 dikurangin 5. 7 kurang 5 itu sama dengan 2.
Terus tinggal disederhanakan sama-sama dibagi 2 sehingga menjadi 3 akar 7 plus 3 akar 5. Nah, cukup sampai di sana materi kita tentang bilangan bentuk akar.